Di masa lalu ia adalah pendekar sakti tak terkalahkan. Dikhianati, dibunuh namun tak pernah benar-benar mati. Kini di zaman modern ia terlahir kembali. Bukan sebagai pahlawan tapi sebagai orang biasa yang ditindas. Saat kekuatan lama terbangun, perburuan pun dimulai. Musuh datang bukan hanya membawa senjata, tapi membawa kutukan masa lalu. Inilah kisah reinkarnasi sang legenda. Dari karyawan culun menjadi pendekar langit. Selamat datang di Dejun Oicial. Inilah reinkarnasi sang jawara. Di masa silam, hidup seorang pendekar sakti bernama Arya Dirgantara, dijuluki Pendekar Langit. Ilmu silatnya tiada tanding, kekuatan tubuhnya melebihi manusia biasa, dan ia menjadi penjaga kedamaian tanah Nusantara. Namun kejayaan Arya mengusik musuh-musuhnya. Lewat pengkhianatan diketahui bahwa satu-satunya kelemahannya adalah tombak batu hitam, pusaka kutukan yang bisa menyegel kekuatan saktinya. Saat tombak itu menancap di tubuhnya, kekuatannya lenyap. Ia dibunuh secara keji oleh para penjahat, tapi sebelum ajal menjemput, Arya bersumpah, di masa kegelapan, aku akan bangkit kembali. Dalam tubuh baru, dengan jiwa yang sama. Abad berlalu. Arya terlahir kembali sebagai Dimas Satya, anak lelaki biasa dari keluarga sederhana. Ia canggung, lemah, dan sering dibuli semasa SMA. Sampai suatu hari, saat disiksa di gudang sekolah, kekuatan misterius membangkitkan amarah dalam dirinya. Tubuhnya bersinar, dan sekali hentak, para pembuli terlempar tak sadarkan diri. Namun setelah itu kekuatannya menghilang. Kini Dimas bekerja sebagai karyawan culun di perusahaan kecil. Suatu malam, ia melewati gang sepi dan menyaksikan tiga pria membunuh seorang pengusaha besar, Bernard Suyatna, pemilik perusahaan teknologi bersih dan pesaing utama dari bos kriminal, Bram Guntur. Pembunuhan itu bukan sekadar bisnis, tapi eksekusi bersih untuk menguasai pasar. Tanpa sengaja, Dimas menjatuhkan dompetnya saat melarikan diri. Para pembunuh menemukannya. Dimas Satya. Temukan orang ini. Saksi harus dihapus. Dimas mencoba melapor ke polisi. Namun ia diterima oleh dua petugas yang ternyata anak buah Bram. Mereka menahannya untuk memberi waktu bagi gangster mendekat. Dimas kabur. Ia dikejar oleh dua oknum polisi dan dua gangster lain. Hingga akhirnya ia terkepung di rumah kosong. Dalam ketakutan dan tekanan, kekuatan lamanya kembali bangkit. Dengan kecepatan luar biasa dan tenaga menghancurkan, Dimas mengalahkan keempat pengejarnya. Dimas bersembunyi di rumah tua milik seorang dukun tua bernama Ki Pranawa dan putrinya, Sekar. Ki Pranawa mengenali aura reinkarnasi dalam diri Dimas. Ia membantu mengaktifkan kembali energi Arya Dirgantara melalui ritual pembersihan jiwa dan jimat pelindung. Namun kekuatanmu belum stabil, kata Ki Pranawa. Kau harus berlatih. Setelah berminggu-minggu berlatih, Dimas menyerbu markas serigala hitam, geng kriminal Bram Guntur. Ia menghancurkan anak buahnya satu persatu, hingga akhirnya bertarung langsung melawan Bram. Bram, yang hanya mengandalkan senjata api dan alat canggih, kewalahan menghadapi kekuatan sakti Dimas. Tapi saat Dimas berhasil mendesaknya ke dalam ruangan kantor pribadi, matanya terpaku pada sebuah tombak hitam yang terpasang di dinding sebagai pajangan antik. Saat tanpa sengaja Dimas menyentuh tombak itu, tubuhnya melemah, energi saktinya mendadak lumpuh. Bram menyadari perubahan itu. Kau melemah karena ini, gumamnya, lalu mencabut tombak dari dinding dan menusukkannya ke tubuh Dimas. Dimas terkapar. Bram terkekeh. Ternyata ini kuncimu. Aku akan menyimpannya baik-baik. Dimas disekap. Kekuatan reinkarnasinya menghilang lagi.
Sekar datang diam-diam membawa jimat pemberian ayahnya. Ia masuk ke ruang penyekapan dan menempelkan jimat itu ke dada Dimas. Kilatan energi menyelimuti tubuh Dimas. Segel kutukan tombak mulai hancur. Kekuatan Arya Dirgantara pulih sepenuhnya. Dimas bangkit dengan kekuatan sejati. Ia menghancurkan ruangan itu dan kembali menghadapi Bram Guntur. Bram kembali menggunakan tombak hitam, namun Dimas kini sudah mengendalikan energinya. Ia mematahkan tombak itu, melemparkannya, lalu mengakhiri pertarungan dengan pukulan pamungkas, pusaka langit. Bram roboh. Organisasi kriminal Serigala Hitam resmi tumbang. Media memberitakan runtuhnya bisnis ilegal Bram Guntur sebagai kebangkrutan biasa. Namun kebenaran hanya diketahui segelintir orang. Dimas kembali hidup sebagai orang biasa. Tapi di balik topeng karyawan culun, kini tersembunyi pendekar langit yang telah bangkit. Selama kegelapan masih mengancam dunia, aku akan tetap berdiri. Tak lagi sebagai legenda, tapi sebagai penjaga. Terima kasih telah mengikuti perjalanan luar biasa reinkarnasi Sang Jawara, dari masa kejayaan Arya Dirgantara hingga kelahiran kembali Sang Pendekar sebagai Dimas Satya. Cerita ini bukan sekadar kisah antasi. Ini adalah simbol bahwa dalam diri setiap orang biasa, bisa tersembunyi kekuatan luar biasa, kekuatan untuk bangkit, melawan, dan menjaga kebaikan. Kalau kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik berikutnya hanya di Dejun Official. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Karena setiap jiwa punya takdirnya.